Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas solihin wal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sore hari ini tema kajian kita adalah membahas tentang fitnah Dajjal. Bahayanya fitnah Dajjal, huru hara akhir zaman begitu ya, yang diberitahukan kepada saya. Tema ini tahun lalu sempat dibahas juga di bulan Ramadan, tapi tidak ada salahnya selalu dibahas. Karena tema ini memang insya Allah selalu relevan kapanpun. Mengingat memang tema ini termasuk tema yang oleh Nabi sendiri itu sering diulang-ulang di berbagai kesempatan. Karena waktunya terbatas, barangkali saya mungkin tidak berbicara panjang lebar, tetapi kita fokus ke fitnahnya. Fitnah Dajjal itu seperti apa dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya dan menghadapinya, gitu ya. Yang pertama harus tahu dulu makna Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu berasal dari kata Dajjala. Dajjala dalam bahasa Arab itu maknanya adalah memanipulasi. Dalam bahasa Arab, sebuah kata kalau diubah ke bentuk-bentuk tertentu dan pola-pola tertentu yang dinamakan dengan istilah wazan, maka kata tersebut akan memiliki arti yang spesifik yang berbeda tergantung bentuknya. Misalnya kata doroba. Kata doroba itu dalam bahasa Arab maknanya adalah memukul. Kalau kata ini diubah ke wazan isim fa'il menjadi doribun, maka maknanya adalah yang memukul. Ada tambahan kata yang, isim fa'il ini namanya. Kalau diubah ke wazan fa'alun, maka maknanya berubah menjadi kata sifat dengan penekanan berlipat ganda. Ada impresi tekanan sifat yang berlipat ganda, menunjukkan bahwa perbuatan yang disebutkan itu dilakukan berkali-kali dan menunjukkan kehebatan. Contoh, kata doroba diubah ke wazan fa'alun menjadi dorrobun. Maknanya apa? Maknanya menjadi orang yang berkali-kali memukul. Jadi ada tekanan makna. Mukulnya tidak sekali, tetapi berkali-kali. Wazan fa'alun ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mubalaghah isim fa'il. Nah, berarti bisa kita pahami isim fa'il dan mubalaghah isim fa'il itu semuanya bermakna sifat. Tetapi mubalaghah isim fa'il sifatnya lebih hebat, tekanannya berkali-kali. Itu bedanya ya. Contoh lain biar lebih mudah. Kata kadzaba. Kadzaba itu maknanya berdusta. Kalau diubah ke wazan fa'ilun, kadzaba menjadi kadzibun, maknanya adalah yang berdusta. Tetapi kalau kadzaba diubah menjadi wazan fa'alun, menjadi kadzabun, maka maknanya adalah orang yang berkali-kali berdusta, yang hebat dalam berdusta, yang jago berdusta, seorang dewa dusta, gitu ya. Jadi ada tekanan makna berlipat ganda dari wazan fa'alun, mubalaghah isim fa'il. Itu konsepnya, dipegang dulu ini ya. Setelah paham, kita balik ke Dajjal. Dajjal dari kata dajjala.
Dajjal itu maknanya adalah memanipulasi. Berarti ketika Dajjal ini diubah ke wazan fa'ilun, Dajjala menjadi dajilun, maknanya yang memanipulasi. Tapi kalau diubah menjadi wazan fa'alun, Dajjala menjadi dajjalun, maknanya berarti orang yang sangat hebat dalam memanipulasi, pandai manipulasi, jago manipulasi, dewa manipulasi, gitu ya. Manipulasi itu maknanya bagaimana? Manipulasi itu berarti sifatnya menipu. Yang benar ditampakkan sebagai salah, yang salah ditampakkan sebagai benar. Nah, itu Dajjal itu, kemampuan Dajjal itu. Orang poligami dicaci maki, yang selingkuh dimaklumi. Nah, ini Dajjal, ya kan? Itu kan benar ditampakkan sebagai salah, salah ditampakkan sebagai benar. Banyak nggak kayak begitu? Banyak. Wanita muslimah pakai kerudung, pakai cadar dianggap sebagai teroris. Yang pakai pakaian seksi dianggap modern. Ya. Nah, ini Dajjal, kemampuan Dajjal ini. Bukan Dajjalnya ya, tapi kemampuan Dajjal. Kemampuan memanipulasi kebenaran ditampakkan sebagai kebatilan dan kebatilan ditampakkan sebagai kebenaran. Dan ini dahsyat fitnahnya, luar biasa itu. Ya. Itu pengertian bahasa dari Dajjal. Kalau Dajjal itu kemampuannya semacam ini, berarti dia pasti orang yang pinter. Pasti. Bukan hanya pinter, bahkan jenius. Ya. Kenapa? Mungkin enggak orang bodoh menipu orang lain? Mungkin enggak? Pakai logika, mungkin enggak orang bodoh nipu orang lain? Kan tidak mungkin toh? Orang itu bisa nipu orang lain jika dia pinter. Orang yang bisa ditipu oleh seseorang, paling tidak tingkat kepintaran yang nipu itu setingkat lebih atas daripada yang ditipu. Kan begitu? Begitu. Jadi dari pengertian bahasa ini sudah kita bisa bayangkan, Dajjal itu orang yang cerdas. Jangan dibayangkan orang bodoh, tidak, dia orang cerdas. Dan rata-rata penipu itu memang cerdas. Ngomongnya bisa kalem, menghipnotis gitu ya. Kayak penipu-penipu yang suka nelpon-nelpon sembarangan itu kan juga gitu ya, punya kemampuan menghipnotis. Selamat ya Bapak mendapatkan hadiah sebuah mobil. Macam-macam ngomongnya kemana-mana, terus ujung-ujungnya minta agar ke ATM, kan begitu. Banyak. Jadi dia pintar ngomong, jadi sudah punya data, punya sistematika berpikir yang kira-kira kalau ngajak orang komunikasi itu yang diajak komunikasi bingung, kemudian tidak bisa berpikir cepat, nggak bisa mempertimbangkan ini, tertipu sudah, kan gitu ya. Itulah karakteristik menipu itu, dan itu kemampuan yang paling hebat yang dimiliki oleh Dajjal. Saking dahsyatnya kemampuan Dajjal dalam menipu itu, sampai-sampai Nabi itu memberikan peringatan begini. Idza sami'tum bid-dajjal falyan'a anhu. Kalau kamu mendengar berita tentang Dajjal, maka menjauhlah. Larilah dari Dajjal. Kenapa? Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, ada di kalangan umatku yang merasa dirinya beriman, merasa imannya baik-baik saja, lalu penasaran, pengen ketemu dengan Dajjal, lalu kemudian setelah ketemu dengan Dajjal, akhirnya menjadi pengikutnya, saking banyaknya syubhat yang berada di sekitar Dajjal. Coba ini. Nabi mengatakan ada orang yang merasa imannya baik-baik saja. Kayak kita sekarang kalau ditanya punya iman enggak? Kan semuanya akan jawab insya Allah punya iman gitu ya. Kalau ada Dajjal muncul kira-kira ikut enggak? Enggak, insya Allah enggak gitu toh. Semua kan mesti punya perasaan gitu toh. Tapi kalau Dajjal muncul belum tentu. Belum tentu. Kalau sampai kemudian Dajjal muncul kemudian kita penasaran pengen ketemu dengannya, kata Nabi, itu bisa nanti malah jadi pengikutnya saking banyaknya syubhat di sekitar Dajjal. Ini kan menggambarkan berarti Dajjal itu sosok yang pintar pasti. Saya bayangkan orangnya ini
pasti retorikanya sangat bagus. Retorikanya sangat bagus, pengetahuannya sangat luas. Orang kan kagum dengan begitu toh. Kalau ada pembicara yang retorikanya bagus, pengetahuannya luas, itu kan pasti populer toh. Cepat populer itu, apalagi pinter-pinter ngelucu, itu pasti cepat populer. Ya kan? Nah sekarang bayangkan andaikan Dajjal ini punya kemampuan kayak begitu. Dia ahli retorika, punya pengetahuan luas, jangan-jangan hafal Quran gitu ya. Coba bayangkan. Kalau muncul sosok yang dia hafal Quran, pinter bahasa Arab, coba. Hafal Quran, pinter bahasa Arab, terus ceramah di depan antum, ngutip ayat-ayat. Gimana antum bisa tahu itu ayat benar dan tidak? Ya. Kan gak semua orang tahu toh. Kalau ulama mungkin bisa tahu mengidentifikasi, oh ini propaganda batil, ini benar, tahu kalau ulama. Tapi kalau orang awam, misalnya diberitahu ini ayat Al-Quran, gimana caranya tahu bahwa itu benar-benar ada dalam Al-Quran? Pakai software, oke. Misalnya pakai software, sudah ketemu ayatnya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar tafsir ayat itu seperti yang diomongkan dia? Kan belum tentu toh. Itu kan perlu ilmu toh. Dan memahami Quran itu jangan sembarangan. Tidak bisa Quran dibaca dengan terjemahan itu, tidak bisa. Itu bisa menyesatkan itu. Contoh menyesatkan ya, contohnya. Ada mantan petinju yang di daerah mana itu namanya? Lawang atau Singosari, saya lupa itu. Yang dia belajar sendiri Al-Quran dari terjemahan, akhirnya kemudian menggagas sholat pakai bahasa Indonesia. Ini belajar langsung dari terjemahannya, tersesat ya akhirnya, nggak ngerti bahasa Arab, belajar Quran langsung dari terjemahannya, akhirnya kemudian memahami sendiri, di Quran itu diperintahkan sholat harus ngerti maknanya. Nah kalau kita sholat pakai bahasa Arab kan nggak ngerti maknanya, ya mending pakai bahasa Indonesia saja, gitu. Akhirnya sholatnya pakai bahasa Indonesia kan, tersesat kan? Begitu. Gak bisa Quran diterjemah hanya difahami dengan terjemahan, gak bisa, itu mesti menyesatkan. Memahami Quran agar benar-benar seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, itu membutuhkan banyak ilmu. Perlu ilmu bahasa Arab, syarat mutlak ini ya. Quran aja bahasa Arab. Kita mau memahami KUHP Indonesia, gak ngerti bahasa Indonesia mungkin gak? Kan gak mungkin toh. Bisa nggak membaca KUHP yang tulisannya bahasa Indonesia itu, memahami isinya, terus kita hanya ngerti bahasa Inggris, bahasa Prancis? Kan nggak mungkin toh, harus ngerti bahasa Indonesia. Terus kalau orang ngerti bahasa Indonesia, apakah pasti bisa paham KUHP? Oh nggak bisa, harus masuk fakultas hukum kan gitu. Biar ngerti dasar-dasar hukum itu bagaimana. Karena di sana ada bahasa-bahasa hukum yang beda dengan bahasa-bahasa Indonesia pada umumnya, kan begitu. Nah sama Quran juga demikian. Harus ngerti bahasa Arab pertama. Harus ngerti juga ilmu asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat itu apa. Harus ngerti ayat ini termasuk makiyah atau madaniyah, turunnya dari Mekah ataukah di Madinah. Apa pentingnya? Biar tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana hukum yang dihapus, mana yang hukum yang menghapus, biar tahu. Harus tahu mana ayat yang tergolong soifiyah, mana yang syitaiyah, mana yang turunnya di waktu musim panas, mana yang turunnya di waktu musim dingin. Itu pengaruh juga dalam pemahaman hukum nantinya. Harus ngerti juga tajwidnya, qiraatnya. Cara membaca Al-Quran itu ada qiraatnya, yang dinamakan qiraah sab'ah, 7 variasi baca Al-Quran. Maliki yaumiddin, surat Al-Fatihah itu bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa dibaca Maliki yaumiddin. 2 variasi boleh. Itu ilmu qiraat. Surat Ad-Duha misalnya itu bisa dibaca Wad-Duha wal-laili idza saja. Boleh dibaca miring, imalah. Wad-Duhi wal-laili idza saja. Boleh. Itu ada variasi ilmu qiraat. Kalau ada orang imami pakai miring-miring gitu pasti dianggap aliran sesat di sini, ya kan? Karena nggak ngerti ya. Nah, itu ilmu qiraat. Harus ngerti itu. Dan cabang-cabang ilmu Al-Quran itu, kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu cabangnya 80. Coba bayangkan. Untuk paham Quran sampai bisa menjadi seorang mufassir yang bertanggung jawab menafsirkan ayat Al-Quran, perlu paham 80 macam cabang ilmu Al-Quran. Ini kan gak mungkin difahami orang awam toh? Tidak mungkin. Kalau ulama insya Allah bisa. Makanya orang ceramah menggunakan dalil gak tepat, tahu ulama, oh ini salah, ini ngawur, ini menipu awam, tahu itu. Tapi kalau awam bingung itu, bingung. Ya, bayangkan
Dajjal hafal Quran. Nih, coba. Sudah begitu dia hafal hadis. Nih, coba. Bisa menyebutkan hadis lengkap dengan takhrijnya, sanadnya, wah lengkap. Ketika menyebut hadis dia, si Dajjal bisa bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, juga Abu Dawud dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi dalam Al-Jami'-nya, Sunan Ibnu Majah, juga Ahmad dalam Musnadnya, juga Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terus dia ngarang hadis. Misalnya, coba. Kalau Anda menemui orang kayak begitu, kira-kira fitnahnya seperti apa? Kan dahsyat ya. Kalau ulama langsung bisa ngecek ini ngomong dusta apa tidak, tahu ulama. Oh ini hadis palsu, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Ini hadisnya mananya enggak gitu, tahu ulama. Tapi ke orang awam bagaimana itu? Kan enggak bisa ngecek tuh itu. Makanya benar sekali rekomendasi Rasulullah. Kalau mendengar berita tentang Dajjal, enggak usahlah gaya-gaya pengen ketemu penasaran. Enggak usah, pasti enggak selamat kamu gitu ya seakan-akan. Lari saja. Pertahankan imanmu itu lebih baik daripada nanti malah tersesatkan oleh si Dajjal. Saya bayangkan gitu loh, bisa jadi Dajjal ini adalah orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis, ngerti kitab-kitab turas ulama, ngerti itu. Kitab-kitab ulama berbagai macam jenisnya, mulai fikih, sirah, akidah, tauhid, ngerti semuanya itu. Orang kayak gitu kan dahsyat fitnahnya. Enggak usah jauh-jauh, guys. Coba Islam liberal, coba. Islam liberal itu kan orang-orang yang rata-rata ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris, ya kan? Kalau berargumentasi kayak meyakinkan toh. Yang ngerti batilnya Islam liberal kan hanya ulama toh. Orang awam kan mesti bingung toh. Coba itu ketika mereka ada yang bilang Tuhan itu enggak perlu dibela. Tuhan itu maha kuasa, ngapain dibela pula? Itu kalau orang awam langsung bingung toh. Iya ya, gimana? Tuhan kan maha kuasa, ngapain dibela juga? Gitu toh. Gak perlu menolong Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Ini pakai logika-logika sederhana begitu saja kan sudah mumet untuk orang awam. Kalau para ulama jelas langsung bisa mengidentifikasi kebatilan pemikiran itu. Ulama bisa menjelaskan, Anda tidak usah menipu umat. Orang membela Allah itu maksudnya bukan membayangkan Allah itu sebagai zat yang lemah, yang butuh pertolongan, bukan. Membela Allah itu maknanya adalah tidak terima jika Allah itu dihina. Dan orang yang beriman itu, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sebagai puncak cintanya, tidak akan pernah rela Tuhannya itu dihina. Itu makna membela Allah. Dan itu di Quran, di bahasa Arab sudah biasa mana kayak gitu. Kalau ngerti bahasa Arab enteng memahami begitu. Tapi orang awam susah mengidentifikasi kayak begitu. Makanya di zaman sekarang ini ada hal-hal yang sangat jelas haramnya. Itu akhirnya bisa menjadi membingungkan kalau sudah dibawa oleh orang-orang liberal yang pakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis, karena mereka mampu itu di situ untuk menipu itu bisa. Homoseksual yang jelas-jelas haram di Quran itu loh jadi dihalalkan oleh orang-orang liberal itu, bisa loh itu. Coba, gimana argumentasinya? Argumentasinya begini. Allah itu menghukum kaumnya Nabi Lot dihujani batu, kaum Sodom itu bukan karena perbuatan homoseksualnya, bukan. Tetapi Allah menghukum mereka itu adalah karena perbuatan Sodom itu dilakukan secara paksa. Itu yang Allah nggak suka. Jadi kalau sodominya itu sukarela, boleh. Gitu argumentasinya, Mas. Coba ini, kita kan ada perasaan kok gitu ya, nggak srek ya, gitu ya. Tapi kalau orang awam mesti bingung jawabnya bagaimana, ya kan? Dari mana ini cara jawabnya? Kan begitu. Ini loh kemampuan Dajjal itu kayak begitu. Kemampuan menipu, mengacaukan, membuat syubhat-syubhat, membuat kekacauan-kekacauan pemikiran terhadap umat. Begitu. Contoh lain misalnya, pacaran, contoh ya. Nah, contoh pacaran. Semua di ruangan ini sepakat pacaran itu nggak boleh. Sepakat ya? Sepakat. Ada yang pacaran nggak di sini? Nggak ada ya, insya Allah ya. Yang pacaran langsung segera diputus ya. Nah, itu. Karena itu kebiasaan bukan dari Islam, dari orang luar. Ya. Tapi kalau dengan kemampuan Dajjal, pacaran ini bisa jadi halal.
Gimana itu caranya? Misalnya begini. Sesungguhnya pacaran itu adalah termasuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah. Mengapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya Aku menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Kata Allah, Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu untuk saling mengenal. Berbangsa-berbangsa, bersuku-suku itu juga untuk saling mengenal. Pacaran itu kan upaya saling mengenal, upaya menjajaki satu sama lain, dilihat cocok apa tidak sebelum lanjut ke pernikahan. Jadi pacaran itu syar'i berdasarkan ayat dalam surat Al-Hujurat. Coba bingung gak kira-kira? Bingung. Kalau ada orang berdalil gini dengan cara kayak begini, sementara kita nggak tahu bagaimana cara memahami ayat, asbabun nuzulnya, bagaimana tafsirnya, mesti bisa dikacaukan dengan begitu. Kita mungkin bantah sedikit-sedikit tuh, tapi kan pacaran itu apa itu namanya? Pacaran itu kan nggak pernah dilakukan di zaman Nabi. Sementara apa yang nggak dilakukan di zaman Nabi itu kan semuanya bid'ah, dan semua bid'ah adalah tersesat. Orang liberal bisa bilang begini, loh, jangan hanya melihat nggak ada di zaman Nabi. Kalau nggak ada di zaman Nabi, Anda kuliah juga nggak ada di zaman Nabi. Apakah kuliah ini bid'ah? Gimana kalau dibalik kayak begitu ya? Dakwah zaman Nabi ya di masjid, itu dia kajian. Kalau buat seminar, nggak ada seminar zaman Nabi itu ya. Seminar itu bid'ah berarti. Apa gitu pemahamannya? Wah, kalau dibantah gitu bagaimana? Bingung lagi. Kita bantah lagi. Tapi namanya pacaran kan khalwat, berdua-duaan. Gimana itu? Loh, Anda kurang membaca hadis. Tahu nggak bagaimana Rasulullah itu pernah menjenguk salah seorang sahabiah yang dalam keadaan sakit dan beliau hanya berduaan di situ menjenguk dalam kamar itu. Kalau memang itu haram, kenapa Rasul melakukannya? Ayo, gimana itu coba? Mumet gak kira-kira? Definisi khalwat sebenarnya bagaimana? Kan begitu. Ini loh cara Dajjal itu kayak begini. Jadi Dajjal itu punya kemampuan memanipulasi kebenaran ditampakkan sebagai kebatilan, kebatilan ditampakkan sebagai kebenaran. Makanya disebut Nabi sebagai fitnah terdahsyat sepanjang zaman. Tidak ada itu semenjak zaman Nabi Adam sampai hari akhir, fitnah yang dahsyatnya melebihi fitnah Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini sampai seluruh nabi oleh Allah diperintahkan mengingatkan bahayanya Dajjal. Sejak zaman Nabi Nuh sudah diingatkan bahayanya Dajjal. Kalau sampai sejauh itu disuruh mengingatkan kan berarti saking ngerinya ya dahsyatnya fitnahnya itu. Sangat dahsyat itu, menyesatkan manusia itu. Saat dia muncul itu mungkin akan miliaran manusia akan menjadi kafir itu gara-gara mengikuti dia. Bahkan saya sempat takut ketika membaca sebuah riwayat, sebuah athar. Saat Dajjal ini muncul, maka orang-orang Islam yang selamat itu jumlahnya hanya 12.000. Wah, coba itu. Waduh, 12.000 itu kan kayaknya jumlah masjid di dunia ini lebih ya, 12.000 ya. Andaikan saja satu masjid yang selamat cuma satu orang, itu berarti nggak semua masjid selamat ya. Kan gitu ya. Wah, ini nggak tahu kan ngerinya kan di situ ya. Gitu, ngeri sekali. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat sekali fitnahnya Dajjal itu, sehingga Rasul mewanti-wanti agar kita itu berlindung dari fitnahnya Dajjal. Ya. Oke. Dajjal itu jangan dibayangkan sebagai sosok yang kejam. Jangan. Jangan dibayangkan sebagai sosok yang suka menumpahkan darah, karena enggak begitu. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa Dajjal itu nanti akan menjadi sosok yang dirindukan. Dirindukan, betul itu. Makanya orang-orang yang membayangkan Dajjal itu sosoknya kejam, suka menumpahkan darah, kemudian dia wujudnya seperti raksasa, menghancurkan gedung-gedung, matanya satu di tengah. Itu salah total itu, persepsi Dajjal itu enggak kayak gitu, ya. Dajjal itu enggak begitu. Oke, 10 menit lagi ya. Dajjal itu ketika tampil, itu menjadi tampil sebagai sosok yang lembut, sosok yang penuh perhatian,
sosok yang suka membantu sesama, sosok yang menjadi solusi bagi masalah kehidupan. Dajjal itu nggak pernah bunuh loh. Mungkin kalau antum pernah mendengar di masa kecil diajari orang-orang dulu, Dajjal kalau muncul nanti akan maksa Anda untuk beriman kepadanya, kalau nggak mau digergaji jadi dua, gitu ya. Sering dengar kayak gitu nggak? Mungkin ada yang dengar ya, ada yang pertama kali yang dengar, ada yang mungkin sudah sering dengar kayak gitu. Sehingga ketika mendengar gitu dibayangkan Dajjal itu sosok yang kejam yang suka membunuh kayak gitu. Padahal ini salah, nggak begitu. Kisah penggergajian oleh Dajjal itu benar, tapi terjadi hanya satu orang. Terjadi hanya satu orang dan itu konteksnya khusus, nggak semua orang. Untuk semua orang Dajjal itu justru nggak pernah bunuh, nggak pernah. Pengikutnya itu dilarang bunuh orang lain, nggak boleh. Berarti kan dia tampil sebagai sosok yang humanis, yang penyayang, yang lembut, yang solutif, yang baik hati, kan begitu. Orang kayak gini kan fitnahnya lebih dahsyat toh, lebih dahsyat. Kalau orang sosoknya muncul kayak Hitler, dia dibenci orang wajar ya kan? Karena dia suka bunuh. Tapi kalau nggak pernah bunuh, dia malah baik hati, solutif. Oh pasti dia itu akan dicintai banyak orang. Pernah dengar nggak? Dajjal itu punya kemampuan menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman dari bumi, bisa mengeluarkan harta karun dari bumi. Kalau lewat hewan-hewan ternak maka langsung gemuk, kemudian air susunya itu penuh. Bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Itu kan gitu ya Dajjal, keajaiban-keajaibannya. Ini kalau kita renungkan kan solutif sekali. Solutif itu. Nabi Isa ketika diutus kemudian beliau bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, kemudian bisa melihat. Itu kan solusi, ya kan? Akhirnya tertarik beriman pada beliau, kan begitu? Ada orang yang kesurupan disembuhkan oleh Nabi Isa, tertarik masuk agamanya Nabi Isa. Sakit kusta disembuhkan, tertarik masuk agamanya Nabi Isa. Kemampuan Dajjal mirip Nabi Isa, tapi dia membawa kekufuran. Itu kan bahaya sekali toh. Solutif dia itu. Dia itu hadir sebagai sosok yang sangat solutif. Menurunkan air hujan, artinya berarti Dajjal menguasai objek vital manusia berupa air. Padahal air ini kita butuhkan dalam sehari-hari. Kita minum perlu air, masak perlu air, nyuci perlu air. Coklat klasikmu itu juga dari air, ya kan? Es krim juga dari air. Nah kalau itu dikuasai Dajjal kan dahsyat toh pengaruh orang ini toh. Kalau dia misalnya hadir di Afrika yang kering air, kemudian bilang, wahai saudaraku semuanya, mulai hari ini kalian tidak susah payah mencari air. Air untuk kalian hari ini gratis. Dipuja nggak orang kayak gitu? Pasti dipuja. Di Indonesia yang sangat banyak airnya pun juga mungkin dipuja. Misalnya orang tua kita melihat tagihan PDAM, duh kok mahal. Kalau gini caranya, ganti aja lah pakai airnya Dajjal. Kan luar biasa toh? Airnya Dajjal gratis misalnya. Kan bisa toh? Kan solutif dia jadinya. Begitu. Air itu digunakan untuk membangkitkan listrik, ya kan? Air digunakan untuk pengairan yang akan mengairi tanaman-tanaman yang memproduksi makanan kita. Vital sekali itu yang dimiliki Dajjal itu. Dajjal bisa menumbuhkan tanaman. Ayo coba, makanan apa yang kita enggak berasal dari tanaman? Nasi kita tanaman, jagung tanaman, kedelai tanaman, tempe tanaman, tahu tanaman, kecap tanaman, minyak tanaman. Itu kan makanan kita semua. Dan Dajjal bisa menumbuhkan itu. Saat cabai mahal maka Dajjal bisa mengambil simpati para ibu-ibu. Wahai emak-emak, gak usah khawatir cabai mahal, sini aku tumbuhkan di pekarangan kalian misalnya. Dipuja gak sama emak-emak? Pasti dipuja itu, ya gak? Begitu. Dajjal menguasai itu objek makanan itu. Termasuk hewan, dilewati Dajjal langsung gemuk. Itu kan berarti menguasai objek vital manusia berupa makanan yang sumbernya hewani, ya kan? Itu, langsung gemuk loh. Jadi fakultas peternakan nggak laku sudah itu. Dajjal itu sudah memiliki kemampuan lebih dari itu. Dajjal bisa mengeluarkan harta karun dari bumi coba. Asli emas loh yang diberikan itu. Sekarang nggak usah Dajjal lah coba. Dimas Kanjeng ingat ya. Yang bisa mengeluarkan katanya menggandakan uang. Itu aja yang percaya ribuan orang loh ya. Ribuan orang percaya jadi pengikutnya, rela berkemah sampai berbulan-bulan demi mendapatkan janji penggandaan uang. Padahal nipu loh ya. Nipu aja pengikutnya sebanyak itu. Sekarang bayangkan muncul sosok yang bisa mengeluarkan emas asli. Coba. Dahsyat gak kira-kira fitnahnya? Oh dahsyat dia. Ya, bisa menyembuhkan orang sakit loh, coba. Orang sakit.
Orang sakit itu nanti berarti ada orang sakit diusap oleh Dajjal sembuh, kanker diusap sembuh, sakit stroke diusap sembuh, perempuan-perempuan yang jerawatnya banyak diusap mulus misalnya. Seneng kan ya? Seneng sekali kan Dajjal. Solutif kan dia? Enggak usah Dajjal lah, ingat Ponari ya kan? Ponari Jombang itu aja ribuan orang percaya padanya, padahal dia hanya menjanjikan sugesti aja dengan batu, katanya batu ajaib itu aja ribuan orang percaya loh ya. Sementara yang muncul ini Dajjal yang bisa menyembuhkan segala penyakit, luar biasa, pasti dahsyat fitnahnya. Bayangkan ya, muncul orang yang pinter, terus punya keajaiban kayak gini, kira-kira nggak miliaran orang yang mengikuti, ya kan? Makanya saya menduga jangan-jangan waktu itu ketika Dajjal, saya kok kayaknya menduga keras Indonesia ini sudah nggak ada kok. Dajjal ketika muncul nanti namanya negara Indonesia ini sudah nggak ada. Rakyat Indonesia sudah memilih untuk bergabung dengan negaranya Dajjal. Kenapa? Mereka berpikir logis. Kenapa saya harus mempertahankan negara yang dipimpin oleh politisi-politisi yang oportunis, yang masuk memiliki jabatan yang hanya untuk memperkaya diri. Mending saya ikut Dajjal. Yang jelas namanya mungkin bukan Dajjal ya. Enggak mungkin namanya Dajjal waktu itu ya. Ikutnya sistemnya itu, ya si fulan itu yang jelas memberikan kesejahteraan. Sangat mungkin itu terjadi. Ya, ini hanya kekhawatiran ya, nggak tahu, Allah yang tahu yang gaib. Soalnya Rasulullah itu mengatakan Dajjal pasti akan menguasai seluruh bumi, itu loh ya. Kecuali Mekah dan Madinah itu aja. Jadi bumi Indonesia ini berarti masuk. Makanya bukankah sangat mungkin kalau saat itu negara-negara itu sudah nggak ada, melebur semuanya jadi satu mengikuti si Dajjal itu. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang bisa selamat. Ya. Nah inilah sekilas tentang Dajjal ya, karena waktunya sangat terbatas. Mungkin penyampaiannya saya tutup sampai sini, barangkali ada diskusi pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Silakan.